Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiq Daraini, NPK 3812960037018 dengan nomor NIM 202516301104124, bidang studi Bahasa Indonesia, peserta PPG dalam jabatan Kementerian Agama Universitas Muhammadiyah Malang akan mengajar di kelas 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tamu di dalam teras, dijamu dengan segelas marjan. Yang jawab tidak keras saat sambangan tidak dibawakan jajan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita buka pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Baik, anak-anakku sekalian semuanya, pagi hari ini bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Nah, untuk hari ini kita akan belajar melanjutkan pelajaran yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Tapi sebelum pelajaran dimulai, coba saya lihat dulu absennya. Masuk semua atau ada yang izin? Sekarang tanggal 28. Yang tidak masuk siapa ini? Asyifa Maulida. Sakit ya? Baik. Cuma satu orang, yang lain sehat dan bisa masuk. Nah, baik, sekarang sebelum pembelajaran dimulai, semuanya berdiri yuk. Ya, semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Nah, coba diamati teman kalian. Bagaimana cara berpakaiannya, sudah rapi? Sudah dimasukkan? Dasi sudah lengkap? Semua sudah lengkap? Nah, baik, jangan duduk dulu. Saya punya satu permainan ini, ya. Nanti fokus gitu ya. Permainannya adalah nanti ikuti instruksi saya. Instruksinya adalah kita bermain. Nanti ada 3 kata. Ada kata botak, batik, sama batuk. Kalau nanti saya menyebutkan kata botak, maka menyentuh kepala. Ya. Kalau nanti saya menyebutkan kata batik, maka nanti memegang baju. Kalau saya mengucapkan kata batuk, maka menutup mulut. Paham ya? Uji coba dulu. Yuk sekarang. Botak, batik, batuk. Lagi, jangan batik. Oke. Batuk, botak. Oke, siap ya? Oke, siap. Nanti misalkan kalau ada yang salah bagaimana? Dihukum ya? Suruh nyanyi ya? Oke, baik. Nah, sekarang konsentrasi semuanya. Siap, konsentrasi? Botak, batik, batuk. Begitu. Botak, batik, botak, batuk. Ah, itu batik, botak, batik, batuk. Ah, oke, terima kasih sudah. Silakan duduk kembali. Luar biasa. Nah, ya sekarang kita belajar. Kalau yang pertemuan lalu kita sudah coba berkenalan dengan apa? Masih ingat? Puisi rakyat, ya. Puisi rakyat yang kemarin kalian pelajari itu meliputi apa saja kemarin? Ada pantun, ada apa lagi? Ada gurindam, ada lagi mantra. Nah, ini sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Nah,
Sekarang kita akan melanjutkan materi ini. Kalau kemarin sudah kalian mempelajari tentang apa itu pantun dan ciri-ciri pantun, sekarang kita akan menulis puisi rakyat berupa pantun dan gurindam. Ada yang sudah pernah membuat pantun? Sudah? Ada yang sudah pernah membuat gurindam? Nah, mungkin yang belum yang ini. Kalau pantun saya yakin ada beberapa kan sudah pernah melihat menulis pantun. Tapi kalau gurindam nanti kita akan belajar bersama. Baik, sebelum kita masuk ke materi ini, coba saya punya sebuah video nih. Nah, saksikan ya. Baik, nanti ini sebutkan ya, termasuk pantun ataupun gurindam kira-kira. Oke, baik. Saya ulang. Jelas enggak? Kurang jelas ya suaranya ya karena rokanya anak. Kira-kira tadi apa kira-kira? Kalau kita tidak terlatih, maka nanti orang tua akan letih. Itu contoh satunya tadi ya. Itu kira-kira namanya apa? Gurindam. Bagus, gurindam. Nah, terus berikutnya sekarang. Kalau ini kira-kira apa nanti ya? Sekali bangga sayang hanya untuk kita melayani agar sunnah. Bila kau Bentar. Kalau yang tadi namanya apa? Pantun. Baik. Kalau pantun, sekarang ciri-cirinya masih ingat enggak? Pantun itu terdiri dalam satu baitnya ada berapa baris? 4 baris. Dalam satu barisnya ada berapa suku kata? 8 sampai 12 suku kata. 2 baris yang pertama, 2 baris, 1 2 namanya apa? Sampiran. Kemudian baris 3 dan 4 namanya adalah isi. Baik, terus kemudian rima atau sajaknya adalah AB. Bagus, sudah ingat semuanya. Nah, sekarang berikutnya. Kali ini namanya apa? Gurindam. Oke, gurindam. Kalau gurindam itu ciri-cirinya adalah satu baitnya berapa baris? Ada 2 baris. Dalam satu barisnya terdapat berapa suku kata? 8 sampai 14 suku kata. Terus kemudian biasanya itu kalau dalam gurindam itu baris yang awal merupakan apa? Syarat. Yang kedua jawab. Nah, itu misalnya syarat dan jawab. Ini namanya gurindam. Nanti kita akan berlatih membuat kedua puisi ini. Nah, baik, sekarang terus bagaimana kita cara menuliskan pantun, membuat pantun? Baik, saya beri beberapa clue ya nanti ketika membuat pantun. Yang pertama, coba dibuka bukunya halaman halaman 49. Coba sebelum kita membahas lebih lanjut, kalian baca buku di halaman 48 sampai dengan 50. Coba dibaca terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Kalau sudah, yang kedua, buatlah isinya terlebih dahulu. Oke, kalau kamu membuat pantun, buatlah isinya dulu, jangan sampirannya. Ya, topik terus membuat isi langsung. Nanti kalau ini gampang. Jadi buatlah ini. Misalkan kalau kamu membuat contoh tadi saya ya, berpantun misalkan. Saya mau membuat sebuah pantun agar anak-anak nanti mau menjawab salam dengan keras. Maka saya langsung begini membuatnya. Yang menjawab salam tidak keras, nah, maka saat sambang tidak dibawakan jajan.
Misalkan. Nah, yang menjawab salam tidak keras, maka saat sambang tidak dibawakan jajan. Diingat, ini rimanya harus beda. AB, AB. Nah, sekarang kalau kamu sudah membuat isinya, bebas. Kamu mau membuat sampiran, kamu lihat apapun yang ada di sekitarmu bisa. Oh, misalkan benda. Kalau saya tadi buat begini, misalkan ada tamu di dalam teras, disuguh segelas marjan. Yang menjawab salam tidak keras, maka saat sambang tidak dibawakan jajan. Ya, bagus. Misalkan lagi boleh kamu. Oh, saya mau, ketika lihat, saya mau buat dengan kata-kata daun talas misalkan. Air jatuh di atas daun talas. Daunnya basah saat hujan. Yang menjawab salam tidak keras, maka saat sambang tidak dibawakan jajan. Nah, jadi yang paling utama kamu buat dulu apanya, Mah? Isi dulu sampirannya, kamu lihat benda-benda di sekitarmu, kemudian membuat kalimat yang kira-kira nanti sajaknya atau rimanya sama dengan yang ada di bawahnya. Kita nanti akan praktek seperti itu. Terus bagaimana kalau membuat gurindam? Oke. Sekarang kita lanjutkan untuk videonya. Aku sekarang mau buat gurindam nih. Aku sudah punya kata kunci yang menggambarkan hubungan sebab akibat, tolit dan pailit. Pas sudah ciri-cirinya kan? Masih dong? Sudah tentukan topiknya? Sudah, Kak. Lanjut deh. Halo teman-teman. Pada video sebelumnya, kalian telah belajar langkah-langkah membuat pantun dan syair ya. Karena salah satu puisi rakyat yang banyak digunakan masyarakat adalah gurindam. Nah, kali ini kita pun akan membahas langkah-langkah membuat gurindam. Apa saja tahapannya? Mari kita pelajari. Pertama, pahami ciri-ciri gurindam. Gurindam tentu saja berbeda dengan pantun dan syair kan? Kalian sudah mengetahui perbedaannya di jenis yang kedua. Ini. Nah, kalau tadi sudah kalian saksikan untuk bagaimana cara menulis gurindam. Yang pertama adalah menentukan topik. Kamu membuat gurindam tentang apa? Terus setelah itu pahami ciri-cirinya. Ingat, gurindam itu satu baitnya berapa baris? 2 baris itu untuk gurindam. Nah, gurindam itu satu baitnya ada 2 baris. Yang pertama namanya apa? Syarat. Yang kedua namanya jawab. Misalkan, misal membuat kata kunci belajar dan besar. Misal. Ini buat kata kunci dulu. Siapa yang rajin belajar maka kelak jadi orang besar. Itu ya. Nah, jadi membuat kata-kata kunci dulu yang nanti silakan kamu kembangkan menjadi sebuah gurindam. Dari sini ada pertanyaan? Bisa kita mulai untuk membuatnya ya? Bisa? Baik. Nah, sekarang kita akan membuat kelompok. Nah, kita akan kerja kelompok untuk membuat gurindam. Nanti untuk yang putra kita buat 2 kelompok, yang putri ini ada berapa ini? 1, 2, 3. Kita buat 3 kelompok. Ini 2, ini 3, berarti nanti ada 5 kelompok. Ya coba berhitung dulu. 1 sampai 2 ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ya. Silakan kelompok 1 berkumpul di sini. Ah, kelompok 2 di belakang. 1 sampai 3 ya. Yuk. 1, 1, 3, 1,
2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Kelompok 1 silakan semuanya berpindah ke sini membawa buku. Kelompok 2 berada di sebelah sini. Kelompok 3 berada di sebelah sini. Silakan berpindah dengan membawa buku. Kelompok 1 mana ini? Kelompok 2 ini kelompok sudah ya. Baik, perhatikan nanti kita beri nama kelompoknya masing-masing. Kelompok yang putra yang bagian sini, perhatikan. Ini namanya kelompok pantun. Kamu kelompok gurindam namanya ya. Kelompok mantra. Kelompok rima. Ya. Kelompok sajak. Masih ingat ya nama kelompoknya? Apa tadi? Pantun, gurindam, mantra, rima, sajak. Baik, sekarang silakan sudah diberikan LKPD. Di situ ada nama kelompok, silakan tulis nama kelompoknya. Anggota kelompoknya siapa saja, silakan ditulis di situ. Yuk. Bisa kamu menghadap ke belakang. Nah, menghadap ke belakang yuk. Kita berkelompok. Yang kamu sini toh? Pindah sini dong. Oke. Nah, ini kok jauh banget ini. Kamu duduk sini. Oke. Baik, saya pandu kalau sudah. Di situ ada beberapa tugas. Yang pertama, mengidentifikasi pantun. Jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa membeli sukun. Belajar giat, janganlah luntur, agar cita-cita mudah direngkuh. Ini keliru, ada yang keliru ini berarti. Tidak sama. Nah, sekarang tentukan mana sampiran dan mana isi. Misalkan kamu isi sampiran ada di baris keberapa, isi baris keberapa. Terus yang B, apa pesan moral dari pantun tersebut? Coba tuliskan kira-kira pesan moralnya apa atau nasihatnya apa dari pantun tersebut. Coba membuat pantun dan gurindam. Nah, sekarang membuat pantun. Sekarang tentukan temanya. Kamu membuat pantun tentang apa? Pantun nasihat, tentang ibadah, tentang belajar, tentang pahlawan, tentang hormat sama orang tua, tentang patuh dengan guru. Itu ya. Coba buat pantun. Ingat, kalau membuat pantun, pertama tentukan topik, terus buatlah isinya dulu. Buat isi kaitannya dengan topik yang kamu buat. Nah, kalau sampirannya gampang. Baik, sekarang kita akan mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan dengan teman kelompoknya. Nah, sekarang untuk giliran presentasi berikutnya adalah dari kelompok gurindam.
Silakan kelompok Gurindam untuk ke depan. Nah, baik, jangan lupa ya nanti untuk memberi semangat dengan mengucapkan cakep begitu. Yuk, ucapkan salam dengan baik, terus kemudian perkenalkan dari kelompok apa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok Gurindam. Yang keras. Jalan-jalan ke kota Lamongan, tidak lupa membeli roti. Tulang, kurang semangat. 1, 2, 3, tulang lagi. Jalan-jalan ke kota Lamongan, tidak lupa membeli roti. Jangan buang sampah sembarangan, supaya lingkungan tidak tercemari. Cakep. Yuk, Gurindamnya, ayo. Selalu dirikanlah sholat supaya selamat dunia akhirat. Sama ya. Oke, dirikanlah sholat agar selamat dunia akhirat. Oke, tutup salam dari kelompok Gurindam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, silakan duduk untuk kelompok Gurindam. Bagus ya. Tadi temanya untuk pantunnya temanya apa tadi? Lingkungan, agar kita tetap menjaga kebersihan. Oke, berikutnya untuk kelompok apa namanya ini? Kelompok Rima. Silakan untuk ke depan membacakan hasil kerja kelompoknya. Yuk, silakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Rima akan membacakan pantun. Pagi-pagi makan bubur. Bubur dibeli di Pekalongan. Barang siapa yang mudah bergaul, maka akan mendapatkan banyak teman. Cakep. Yo, ini yang pantunnya. Sekarang Gurindam. Barang siapa yang rajin sholat, maka akan selamat dunia dan akhirat. Cakep. Bermain bersama ternyata ya enggak apa-apa, udah nyontek kok. Oke, baik, tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok Rima. Bagus sekali pantun dan Gurindam yang dibuat. Ada masukan untuk kelompok Rima ya? Kelompok Rima ada? Sudah sesuai ya? Dengan ketentuan, dengan ciri-cirinya. Lanjut sekarang kelompok pantun. Ayo, ini kelompok pantun, silakan maju. Salam dulu yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok Kami dari kelompok pantun akan pantun. keras. Pasar membeli coklat, ditambah dengan botol kaca. Orang yang meninggalkan sholat akan masuk ke dalam neraka. Ya, Gurindamnya. Orang muslim suka mengaji,
maka kamu jangan berbuat keji. Nah, coba yang lebih keras lagi, yang ininya, yang apa namanya, gurindamnya, ulangi lagi. Orang muslim suka mengaji, maka kamu jangan berbuat keji. Oke, orang muslim suka mengaji, Maka kamu jangan berbuat keji. jangan berbuat keji. Baik, coba tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba sekarang kalian amati penampilan dari kelompok pantun. Kira-kira sudah sesuai dengan ciri-ciri gurindam ataupun pantun? Sudah? Sudah? Baik. Tadi mungkin ada yang perlu sedikit dibenahi dari pembuatan gurindam ya. Agak sedikit kurang nyambung ya, itu sebab akibatnya. Sudah, topiknya sudah betul, nanti diperbaiki lagi. Oke, baik, sekarang untuk yang terakhir dari kelompok mantra. Wah, ini kelompoknya dukun ini berarti ya kalau kelompok mantra. Yuk kelompok mantra silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mantra akan membacakan Sama-sama yang keras, sama-sama aja yang keras bersama-sama. Yang keras. pergi ke toko membeli beras, pulangnya memetik bunga mawar. Segala kebersihan. Diulang lagi. Oh, temannya belum ngasih apresiasi kok. Pelan-pelan ya, 1, 2, 3. Pergi ke toko membeli beras, Cakep. pulangnya memetik bunga mawar. Cakep. Segala kebersihan lingkungan kelas supaya kita nyaman belajar. Cakep. Oke, baik. Itu yang pantunnya. Sekarang gurindamnya. Beribadahlah dengan giat agar selamat dunia akhirat. Cakep. Baik, dari kelompok mantra. Oke, silakan tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok mantra. Oke. Nah, baik, silakan duduk. Itu tadi apa yang sudah kalian buat bersama dengan kelompoknya. Saya berikan apresiasi yang sangat luar biasa. Ternyata kalian sudah bisa membuat pantun dan gurindam. Nah, membuat pantun ini sangat penting sekali untuk bekal kita. Misalkan kalau kamu nanti pulang, apalagi kamu santri pondok, di rumah kamu diminta untuk berdakwah, ngaji, pantun ini salah satu cara untuk ketika kalian menyampaikan apa materi yang kamu sampaikan itu akan mempermudah dan mudah ditangkap oleh para hadirin gitu ya. Mau membuka salam pakai pantun, memberikan nasihat pakai pantun, itu enak didengarnya gitu ya. Nah, nanti kalau kamu pulang jadi daiyah belajar pantun lagi. Gurindam juga seperti itu. Nah, ini salah satu dari puisi rakyat yang harus kita tetap lestarikan. Nah, tadi sudah kamu terima LKPD-nya, sudah diisi refleksinya? Sudah? Oke, terima kasih atas refleksi yang sudah kamu tulis secara jujur. Nanti di situ akan menjadi pertimbangan Bapak untuk membuat pelajaran berikutnya akan lebih baik lagi. Baik, itu sudah dulu kira-kira untuk pelajaran hari ini. Terima kasih sudah belajar dengan baik dan mari kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.